Kalian boleh sambil tanya ya di kolom chat. Mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang familiar di telinga bisa ditanyakan. Oke, time is up. Mari kita bahas. Nomor 1, berikut ini mana saja yang merupakan getaran? Getaran ya, gerakan berulang dan bolak-balik. Dari 5 ini kira-kira mana saja nih yang termasuk getaran? Yang gerakannya bolak-balik sama berulang. Bolak-balik berulang. Any idea everyone? Bandul? Ya, bandul ya, bandul. Sip. Thank you Alicia. Selain bandul ada lagi nggak di sini? Nomor 3, oke, bola basket yang dribble. Turun, naik, berulang. Oke, sip, benar, getaran. 4 dan 5. Trampolin ya, trampolin ya. Denyut nadi jelas. Denyut nadi berulang-ulang. Yang nomor 2 enggak ya, nomor 2. Oke, kita silang. Nah, ada 4 ternyata jawabannya ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Sebuah bandul berayun 50 kali dalam waktu 100 detik. Tentukan frekuensi dan periode. Oke, kita mulai dari frekuensi dulu saja. Simbolnya adalah F. Definisi dari frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Nah, jadi ini kalau kita punya 50 kali getaran, 100 detik berarti 1 detiknya berapa kali getaran. Jadi rumusnya adalah banyak getaran dibagi waktu. 50 dibagi 100 hasilnya adalah 0,5. Satuannya Hertz. Nah, kalau periode kebalikan, periode itu pengertiannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran. Nah, ini kan 50 getaran nih. Selama 100 detik, berarti 1 getarannya perlu berapa detik gitu ya. Nah, ini tinggal kebalikannya dari frekuensi. Waktu dibagi dengan banyaknya getaran. 100 per 50. 2 sekon. Oke, sampai dari nomor 1 dan 2. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita next ke nomor 3. Kita masuk nomor 3. Nah, ini ada gambar. Kemudian ditanya jumlah gelombang dan panjang gelombang. Jumlah gelombang dulu ya. Oke, karena tadi gelombang itu mirip-mirip kayak getaran, ada ke atas, ke bawah, bolak-balik, berulang-ulang. Nah, hitungan 1 gelombang itu adalah dari sini, kalau misal startnya di sini ya, maka sekali turun, sekali naik. Nah, ini adalah 1 gelombang. Nih, sampai sini 1 gelombang nih. Nah, tinggal kita hitung saja. Kalau dilanjutkan dari sini, 1 kali turun, 1 kali naik. Berarti ini ada 2 gelombang. Bagaimana dengan panjangnya? Ini kita bisa lihat ya di sumbu X, di sumbu horizontal ini ada angka 1, 2, 3. Ini berarti di sini 0.
0, 1, 2, 3, berarti kalau sampai ujung sini adalah 4. Totalnya adalah 4 meter, tapi 4 meter untuk 2 gelombang. Berarti satu gelombangnya adalah 2 meter. So, panjang gelombangnya ini adalah 2 meter. Gitu ya. Ini 2 gelombang, 2 meter. Nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Baik. Silakan bisa di screenshot. Kita next ke slide berikutnya. Nah, jadi nanti soal-soal di final test terkait getaran gelombang seputar ini ya. Kita next sekarang. Bunyi. Nah, ini cuma satu soal aja, tapi ada A, B, C. Silakan Mister kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. 2 menit. Dimulai dari sekarang. Mister ini pakai rumus yang di bawah kah? Ya, bisa pakai rumus yang di bawah, bisa pakai yang di atas. Tergantung apa yang diketahui. Kalau yang A pakai rumus yang di bawah. Yang B pakai rumus yang di atas. Oke, time is up. Mari kita bahas. Keras lemah bunyi dinamakan intensitas, simbolnya I. Nilai ini dipengaruhi oleh jarak antara pendengar dengan sumber bunyi, simbolnya R, dan jumlah sumber bunyi, simbolnya N. Hubungan matematisnya ada 2, yang atas sama yang bawah. Yang A, berapa kali lipat perubahan I apabila R didua kalikan? Nah, ini R-nya didua kalikan, terus yang ditanya adalah I. Berarti kita cari rumus yang ada I dan R-nya. Yang bawah ya berarti ya. Tinggal kita masukkan. 1/R², R-nya di berapa kalikan? 2 kalikan. Kita masukkan angka 2 berarti. Kuadratnya jangan lupa, jadi 1/4 kali. Jadi I-nya akan berubah sebesar 1/4 kali lipat. Itu ya, kalau yang diubah yang R. Kalau yang diubah yang N 2 kalikan. Ditanya yang I. Kita cari yang ada I sama N-nya.
rumusnya yang di atas. Berarti I langsung masukkan saja. N-nya adalah berapa kalinya? 2 kali ya. 2, berarti ya udah berarti 2 kali lipatnya. Nah, sekarang yang agak panjang itu yang nomor C. Berapa kali lipat perubahan I apabila N sama R sama-sama 2 kalikan? Nah, ini ada 2 ya. Berarti dua-duanya kita pakai nih. Kita cek dulu untuk yang N ya. N 2 kali. Maka kita pakai rumus yang atas dulu. I sama dengan N. Berarti I-nya 2 kali lipat. Tahap 1 ya ini ya. Yang kedua R. R sama dengan 2 kali. Kita masukkan ke rumus yang bawah. 1/2 pangkat 2. Berarti 1/4 kali. Kalau N-nya di 2 kalikan, I-nya 2 kali lipat. R-nya di 2 kalikan, I-nya 1/4 kali lipat. Kalau semuanya atau kedua-duanya N dan R sama-sama di 2 kalikan, maka I-nya gimana? I-nya tinggal dikalikan. I yang pertama dikali I yang kedua. Yang pertama tuh yang ini. Nah, jadi 2 dikali 1/4 hasilnya adalah 2/4 atau setengah. Nah, gini ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti di final test soal-soalnya seputar kayak gini ya. Tinggal dibolak-balik aja atau diapain. Dan nanti rumus dikasih ya, rumus akan Mister kasih di final test. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sip. Silahkan di screenshot. Next. Nih ya, ada 2 pertanyaan. 3 menit. Dimulai dari sekarang. Sekarang coba kerjain dulu. You have 3 minutes.
Oke, time's up. Mari kita bahas ya. Ini ada sih yang jawab lewat chat dan benar jawabannya. Tapi kita bahas aja biar yang lain yang belum tahu atau belum sempat mencari referensi, kita bahas. Perubahan butuh energi apa yang terjadi ketika HP dinyalakan? HP. Sumber energi HP itu apa? Supaya HP bisa beroperasi harus Di charger. ya di charger. Benar. Charger berarti energi apa tuh? Listrik. Yups, listrik ya. Terus ketika HP beroperasi, energi apa yang dikeluarkan oleh HP? Cahaya sama bunyi. Oke, ada cahaya, ada bunyi, sama ada lagi nih, selain cahaya sama bunyi ada lagi nggak? Kalau Suara nggak, Sir? ya suara itu bunyi ya, suara itu bunyi. Deng. Kalau misal kelamaan dipakai, HP-nya dipegang, gimana rasanya? Panas ya. Nah kan HP kalau dipakai terus, lama-lama panas. Nah dia mengeluarkan energi panas. Gitu. Ya, listrik, ke cahaya, bunyi, panas. Ini ya perubahan buat energinya. Kemudian sekarang yang nomor 2. Sebuah lampu pijar menyerap energi listrik sebanyak 1.500. Energi tersebut diubah menjadi energi cahaya dan energi kalor. Apabila energi cahaya dikeluarkan oleh lampu adalah 1.000 Joule, maka berapa energi kalor yang dikeluarkan oleh lampu tersebut? Nah, ini jadi ada lampu pijar, lampu, dia menyerap energi listrik. Energi listriknya, energi tersebut energi listriknya ya, diubah menjadi energi cahaya dan kalor. Berarti di sini kasusnya listrik diubah menjadi cahaya plus kalor. Listrik yang diserap 1.500. Cahaya yang dihasilkan 1.000. Kalornya kita nggak tahu. Nah, berarti berapa nih kalornya? X-nya ini berapa? Tinggal pindah ruas ya. Sehingga kita akan ketemu X sama dengan 500 Joule. Kalornya adalah 500. Itu nomor 2. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada. Bisa sambil di screenshot ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, next. Kita masih sisa 2 slide lagi. 1, nanti ada 1 lagi berarti setelah ini. Tentang kalor. 2 menit ya. Silahkan coba kalian baca soalnya, apa sih yang ditanyakan. Kalian cari referensi di buku catatan kalian, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. 2 menit.
Oke, waktu habis. Time's up. Mari kita bahas ya. Apa yang dimaksud Q dan M pada rumus di atas? Nah, ini rumusnya. Oke, rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali dalam kurung T akhir dikurang T awal. Q di rumus ini itu adalah kalor. Satuannya Joule. M itu adalah massa. Satuannya kilogram. C itu namanya kalor jenis. Kemudian T akhir. T ini suhu, berarti T akhir adalah suhu akhir derajat Celcius. T awal adalah suhu awal. Nah, setelah kita tahu rumus dan arti-arti dari huruf-huruf yang dirumus, kita bisa tuh gunakan rumusnya untuk mengerjakan soal nomor 2. Sebanyak 5 kg air dipanaskan dari suhu 10 derajat menjadi 50 derajat. Jika kalor jenis air 4.200, berapa kalori yang terlibat dalam proses? Nah, ini kita bisa identifikasi ya, angka-angka ini tuh apa sih? 5 kg, berarti dia adalah, ini yang kilogram ya, massa. Ini M-nya. Dari suhu 10 ke suhu 50, berarti 10 ini T awal, 50 ini adalah T akhir. Kalor jenis 4.200, berarti 4.200 ini adalah C. Berapa kalor yang terlibat pada proses ini? Kalor, Q simbolnya, berarti yang ditanya adalah Q. Nah, kita udah tahu, udah kita identifikasi M-nya berapa, T awal berapa, T akhir berapa, dan seterusnya. Tinggal kita masukkan rumus. Q sama dengan M kali C kali T akhir dikurangi T awal. Q-nya kita nggak tahu, kita tulis Q. M-nya 5, C-nya 4.200, T akhirnya adalah 50, T awalnya adalah 10. Nah, ini bisa dihitung. 5 kali 40, 5 kali 4.200 hasilnya adalah 21.000. 21.000. 21.000 itu total ya? Enggak. Enggak, ini doang. Iya. Oke, 21.000. Dikali 50 kurang 10. 40. 40. Berarti berapa nih? Dikalikan. 840.000 joule. 840.000 joule. Nah, ini jawabannya Q ya. Nanti di soal-soal UAS mirip-mirip kayak gini. Rumusnya yang dipakai juga nanti Mister kasih rumusnya apa. Tinggal dibolak-balik, bisa nanti yang ditanyakan M, kalau ini kan yang ditanyakan Q ya. Bisa yang ditanyakan C, seperti itu. Question? Ada nggak? Kalau nggak ada, silakan di screenshot. Kita next ke, nah ini slide terakhir. Tentang asas Black. Ada 3 soal, silakan kalian coba dulu kerjakan. Cari referensi atau catatan di buku catatan pertemuan-pertemuan sebelumnya. 2 minutes. Habis itu kita bahas.
Oke, waktu habis. Mari kita bahas. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan ya. Dari nomor 1, berikut ini campuran cairan yang suhunya tidak lebih dari 80 adalah, supaya tidak lebih dari 80, berarti salah satu zat suhunya tidak boleh lebih dari 80. Jadi kalau yang nomor 1, yang I, suhunya ini 100 nih sama 80, berarti otomatis campurannya akan lebih dari 80. So, ini bukan. Yang kedua, 50 sama 80. Oh, nanti berarti suhunya di antara 50 sama 80. Tidak lebih dari 80. Clear, benar. Yang ketiga, 25 derajat sama 50 derajat. Nah, ini udah pasti nih. Mau dicampur mau enggak, dia suhunya tidak lebih dari 80. Nah, jawabannya adalah 2 dan 3. Next, nomor 2, arti T1, T2, dan TC pada rumus di atas. Rumusnya ini ya. Nah, kita bahas saja semua. Yang M1 itu adalah massa benda 1. T1 berarti suhu benda 1. M2 massa benda 2. T2 suhu benda 2. M1 tambah M2 udah ya. Terakhir TC adalah suhu campuran. Nah, ini. Ini adalah jawaban nomor 3. Nomor 2. Yang nomor 3, air bersuhu 80 derajat 100 gram dicampur dengan 400 gram air bersuhu 10 derajat. Suhu campurannya berapa nih? Nah, ini kita perlu identifikasi dulu. Kita anggap yang awal, yang disebutkan di awal itu adalah benda 1. Berarti ini T1, 100 gramnya adalah M1, 400 gramnya adalah M2, 10 derajatnya adalah T2, suhu campuran adalah TC. Yang kita cari adalah TC. Ya udah, kita masukkan dulu saja ke rumusnya. M1 kali T1 ditambah M2 kali T2 sama dengan dalam kurung 1 plus M2 kali TC gini ya. Kita masukkan apa yang kita ketahui ya. M1 100, T1 80 plus M2 400, T2-nya 10. M1 100, M2 400. TC-nya nggak diketahui, kita tulis TC. Kita jumlahkan 100 kali 80 plus 400 kali 10. 8.000 tambah 4.000 sama dengan 100 tambah 400, 500. TC jadinya 500 TC sama dengan 8 tambah 4, 12.000. Sehingga TC sama dengan 12.000 dibagi dengan 500. Nolnya coret. 120 dibagi 5, hasilnya adalah 24. Jadi ini suhu campurannya. Itu ya ngitungnya ya. Oke, ini udah selesai kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Mister, Ya, Alicia. tadi yang nomor 1, yang bagian 2 tuh bener. Kenapa, Sir? Nah, gini. Kalau misal, ini kan yang ditanya campuran ya. Air suhunya 50, berarti dia udah pasti di bawah 80 kan, itu yang kita inginkan. Satunya air suhunya 80, berarti pas 80. Bayangkan kalau air 80 anggap aja panas, air 50 anggap aja itu yang dingin gitu ya. Dicampur, maka suhunya akan jadi sedang kan. Jadi suhu campurannya akan tentunya akan di bawah dari yang panas tadi, lebih kecil dari yang panas. Kayak gitu. Itu sama kayak misalnya kamu punya kopi panas, dicampur dengan air biasa. Nah, kan suhunya akan turun hasil campurannya. Kayak gitu Alicia. Oke, Sir. Makasih. Ada lagi pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian dulu ya. Thank you for coming everyone. This is the last meeting. Therefore, I'd like to say sorry, apologize for all my mistakes during our class, during this semester. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang Mister lakukan. Sekian dari Mister. Good luck for the final test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you, Thank you, sir. thank you.